akuntansi yang kita cintai dan kita banggakan, untuk semua kelas 11 akuntansi ya. Jadi kita harus bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan tugas kita, diantaranya yaitu pada pagi hari ini kita melaksanakan kunjungan industri. Baik Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi ya. Kami dari tim Persada Indah Tour and Travel Pak. Kami mau minta waktunya sebentar, bisa Pak? Ya, silakan. Oke Pak Woro, Pak Woro yang mengesui dari SMK Negeri 4 Klaten Pak ya. Untuk tanggapannya tentang terkait dengan KI ini bagaimana Pak? Ya, jadi KI ini kan merupakan salah satu program yang ada di dalam akreditasi ya. Jadi ditunjukkan bahwa ada namanya studi wisata. Jadi dengan tujuan untuk memperkenalkan lebih awal pada siswa tentang dengan budaya kerja. Di budaya daripada industri itu seperti apa. Sebagai contohnya bagaimana mereka menggunakan seragam, bagaimana mereka mentaati tata tertib yang ada, bagaimana mentaati schedule yang sudah ada, sehingga dengan harapan siswa itu tidak canggung. Jadi nanti ketika mereka prakerin ataupun sudah bekerja, ini sudah tahu lebih awal bagaimana sih sebenarnya dunia industri. Sampai itu juga menimbulkan kesan. Jadi bagaimana supaya perusahaan juga terkesan, oh ternyata SMK 4 Klaten ini seperti ini budayanya juga. Jadi mereka juga sudah ada tahu lebih awal dengan kondisi anak-anak kita, sehingga ketika mungkin mereka suatu saat melamar di situ atau ya mencari pekerjaan di situ, itu tidak ada kesan positif. Nah, harapannya seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan pada kami. Kami mohon doanya ya untuk mengatakan putra putri Bapak. For all the time that you were rain on my parade, and all the clouds you get in using my name. You think you broke my heart, oh boy, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still get a tone. But you still hit my phone up, and baby I've been moving on. And I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding out to something, you should go and love yourself. And when you told me that you hated my friends, the only promise was with you and nothing. And every time you told me my pain was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still get a tone. But you still hit my phone up, and maybe I've been moving on. And I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better. Dari Purnama SDM Bekasi itu, yang kami hormati Kepala Subbatian SDM Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Bapak Charles Utomo STKKMM, yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Klaten Bapak Muhammad Woro Nugroho SPD Magister Engineering, yang kami hormati para guru SMK Negeri 4 serta siswa-siswi SMK Negeri 4 Klaten yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya
kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tak bersuatu apa. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang, selamat pagi dalam acara kunjungan studi SMK Negeri 4 Klaten di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada siang hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembacaan doa. Kedua, acara inti berupa sambutan Kepala SMK Negeri 4 Klaten dilanjutkan dengan sambutan dan pemaparan oleh Kepala Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yaitu berupa pemutaran film tentang pendidikan, pemaparan dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Acara selanjutnya penyerahan cendera mata dan penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, Ibu Nurwati Irama, Kepala Sekretariat di BPK Perwakilan Jawa dan juga Bapak bagian Humas Bapak Pak Cahyono yang kami hormati, juga yang hormati segenap Bapak Ibu pegawai di BPK Perwakilan Jawa, tidak lupa Bapak Ibu guru SMK Negeri 4 Klaten dan juga anak-anakku kelas 11 akuntansi SMK Negeri 4 Klaten. Yang pertama, mari senantiasa kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur alhamdulillah karena Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas limpah nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik sampai di sini dengan selamat, alhamdulillah. Ini tentu sebuah kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa kita hitung. Yang kedua, kami mewakili SMK Negeri 4 Klaten itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan ini tentu sebuah penghormatan bagi kami, keluarga besar SMK Klaten, terutama jurusan akuntansi, untuk bisa mengetahui BPK, meskipun tidak seluruhnya, tetapi paling tidak beberapa hal yang kita perlukan sesuai dengan prosedur yang ada ini bisa kita tahu. Terutama untuk anak-anakku semua, tentu ini sebuah pengalaman yang tidak akan terulang. Mungkin ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Kami pun sudah setua ini baru 2 kali lihat BPK. Ya artinya kalau tidak jadi kepala SMK mungkin juga tidak bisa ke BPK. Jadi ini kan tentu sebuah penghormatan yang luar biasa. Yang ketiga, ya tentu saja kami juga nanti mohon maaf kalau di dalam hal kami berkunjung dan studi wisata ini ada hal yang kurang berkenan, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya yang bisa kami sampaikan, terutama harapan kami terkait dengan kunjungan studi ini, ya kami derek saja seberapa akses yang diberikan oleh BPK kepada adik-adik untuk mengetahui. Tetapi mohon kalau memang boleh alur-alur atau prosedur daripada sebuah pemeriksaan, kalau saya bilang itu seperti apa. Jadi mungkin secara umum ada hal-hal yang adik-adik ini tahu itu ternyata memeriksa keuangan seperti ini. Nah harapannya apa? Harapannya ya nanti ketika adik-adik di akuntansi juga bisa menyiapkan sebaik mungkin. Ternyata yang diperiksa itu seperti ini. Paling tidak ada prosedur ataupun alur yang memang distandarkan oleh BPK, meskipun itu secara umum. Dalam kisah ini pertama, integritas dalam dunia pewayangan. Wisnu merupakan sosok yang cerdas, arif, dan bijaksana. Filosofi tersebut mengharapkan segala warga BPK mampu untuk berpikir, berperilaku,
integritas yang dijunjung PDK. Kedua, independensi. Godaan-godaan yang hampir dewaisme merupakan gambaran bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PDK harus memaintain diri dengan prinsip independensi sehingga bisa tegas dalam melaksanakan tugas. Ketiga, profesionalisme. Rakyat yang berdoa merupakan gambaran rakyat yang mengharapkan nasib hidup yang lebih baik. BPK sebagai salah satu pilar penunjang pembangunan pastinya akan menjadi tumpuan dari terwujudnya hal tersebut. Maka dari itu, BPK harus bekerja menjunjung prinsip profesionalisme agar bisa turut andil dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah 3 prinsip BPK yang terkandung dalam lukisan ini. Semoga setiap elemen BPK bisa menjiwai makna uniknya atas sentosa tersebut dan bisa menjadi lembaga yang membawa perubahan lebih baik bagi kita semua. Alkisah. Di suatu negara hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Putri-putri dari rakyat tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat yang menderita dan tidak bisa melawan hanya bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa mendengar doa hamba-hambanya dan menurunkan para dewa yang dipimpin Dewa Wisnu untuk membantu mereka. Jika ditemukan adanya kecurangan, ia akan mencatatnya dan melaporkannya ke parti tingkat hukum. Setiap 6 bulan, Begawan Citroen melaporkan jumlah harta kerajaan kepada raja. Raja terkejut, jumlah harta kerajaan bertambah setelah Begawan Citroen melakukan pengawasan. Begawan Citroen bercerita jika ada pihak-pihak yang selama ini mencuri dari rakyat. Ia juga bercerita selama kerja ada banyak godaan yang datang, tetapi Begawan Citroen bisa menolak godaan tersebut. Begawan Citroen menyenangkan kepada raja agar melakukan pembangunan untuk rakyat. Jika rakyat sejahtera, rakyat akan bekerja lebih giat. Kerajaan akan menjadi lebih makmur. Jika kerajaan tetap makmur, bisa melakukan pembangunan yang lebih baik lagi. Raja menyadari hal itu dan meminta Begawan Citroen untuk terus mengawasi harta kerajaan dan pembangunan yang akan dilakukan. Yeah.
perbedaan tugas dan fungsi dari BPK dan KPK dan apa hubungannya antara kedua instansi tersebut? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rima Agustina Mujana dari kelas 11 akuntansi 1. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan Ibu menyebutkan bahwa untuk menjadi anggota BPK itu sendiri harus melampaui seleksi. Begitu kan Bu? Nah itu seleksinya itu seperti apa? Apakah lisan atau praktek terjun langsung untuk memeriksa keuangan itu sendiri? Terima kasih dari saya. Ya, luar biasa Pak pertanyaannya. Pertanyaannya sangat luar biasa. Pertama, Mas Habib. Mas Habib, Bu, apa sih bedanya BPK dan KPK? Gitu ya? Nah, ini yang mungkin sebenarnya memang tugas kami untuk menginformasikan gimana sih sebenarnya pemilahan antara BPK dan KPK. Seperti tadi sudah kita jelaskan bahwa BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan dan tanggung jawab pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Jadi tugas BPK adalah melakukan pemeriksaan, hasilnya dilaporkan kepada DPR atau DPD. Sementara KPK adalah salah satu instansi penegak hukum selain kejaksaan, kepolisian, ada KPK. Nah, di mana bedanya? Yang berhak melakukan pemeriksaan adalah BPK. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, maka BPK harus menyerahkan laporan kepada APH, baik KPK, kejaksaan atau kepolisian. Jadi ranahnya berbeda. Kita melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan apabila diduga ada tindak pidana korupsi, kita sampaikan kepada KPK. Kemudian yang kedua, seleksi anggota BPK. Jadi mungkin untuk di penjelasan teman-teman mau jadi anggota BPK atau mau jadi pelaksana BPK. Kalau anggota BPK itu adalah yang 9 orang tadi. Jadi BPK itu anggotanya cuma 9. Yang prosesnya dilakukan atau penyidikannya dilakukan di DPR dan ada pertimbangan dari DPD. Nah ini sekarang prosesnya dilakukan. Syaratnya itu antara lain mempunyai kemampuan terkait pengelolaan keuangan negara yang umum ya hampir semua orang bisa. Selama 2 tahun terakhir bukan sebagai pengguna anggaran. Jadi misalnya nih yang pernah jadi sekjen di atau pengguna anggaran di satu kementerian itu kalau masih atau 2 tahun terakhir itu nggak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan ini masih jadi kita masih pengguna anggaran, kemudian kita menyalurkan jadi yang dari BPK, kemudian misalnya kita terpilih, lah besok kita mau meriksa hasil karya kita kan enggak. Jadi memang ada syaratnya. Terus syaratnya kayaknya secara umum seperti itu.
memaksakan semua. Aku pun tak ingin percuma. Ku lelah, kau lelah. Ku rasa jenuh bila kita tak bisa untuk bersama lagi. Kita akhiri yang terjadi. Ku lelah, ku bosan dengan tingkahmu. Ku tahu kau tak bisa untuk memaksakan semua. Aku pun tak ingin percuma. Ku lelah, kau lelah. Dari Sabang sampai Merauke, terbentang sejuta cita rasa. Pilihan rasa boleh berbeda, selera tetap sehati. Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Indomie seleraku. Kan kalau kita mau masak mie kan nggak tahu isi dalam bumbunya. Kata orang kan kalau bumbunya udah jadi satu atau udah kental gitu loh, udah padat, itu katanya kan nggak boleh. Kalau suruh ganti itu gimana? Masih boleh pakai apa? Bagaimana bicara dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam industri saat ini? Terima kasih. Tapi selama dia belum ada perubahan warna ya, itu seperti coklat, istilahnya atau basah-basahan, itu jangan dipakai. Tapi itu bukan berarti dia itu istilahnya beracun atau apa, itu hanya ada penurunan kualitas tubuhnya sendiri, tapi itu tidak masalah. Tapi sebaiknya ditukar ya, ya, mungkin di tokonya nanti kan ada pihak marketing yang menukar seperti itu. Dan dia kalau mengubah dan tidak berubah warna itu tidak bermasalah.
kalau selama pada waktu diaduk dengan air dia akan larut, itu tidak masalah seperti itu. Itu biasanya dia akan melihat persaingan-persaingan yang di lapangan masyarakat. Contohnya adalah yang kemarin dia akan memecahkan rekor memasak mie Pak, dia yang kemarin di Balen dengan juru masak sebenarnya kemarin berapa Pak? 1.200-an 1.200 itu kemarin juga memecahkan rekor di Balen. Seperti itu salah satunya seperti itu. Yang kedua adalah kita akan melakukan pengetahuan tentang produk Indomie di sekolah-sekolah, lalu kita mendatangi sekolah tersebut. Artinya ada nilai isi bagaimana kita makan sebelum jam 7 sampai 9. Artinya kita akan fresh ya kalau kita sarapan pagi seperti itu. Dan nanti ada teman-teman saling jagung seperti itu ada. Itu terutama dari pihak marketing.